Semangat kebersamaan dan kepedulian mewarnai Kongres Forum Wartawan Mingguan Probolinggo, FWAMI Pro, tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pers Nasional, HPN, 2026 serta bakti sosial berupa santunan kepada puluhan kaum duafa. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2026. Pagi hari ini, pukul 9.30 hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026 akan saya tetapkan sebagai ketua terpilih secara aklamasi Bapak Muhammad Subri. Baik, terima kasih Bapak Subri. Mudah-mudahan kepemimpinan ini yang mana teman-teman dan pengurus anggota FWAMI Pro memberikan tugas kepada Bapak Suri selaku ketua dan menahkodai FWAMI Pro, mudah-mudahan amanah dan merangkul semua anggota, amin, dan mengayomi dengan sifat asah, asih, dan asuh yang mana Bapak Suri sudah teruji 2 periode. Maka pada hari ini Bapak Suri sudah sah menjadi ketua FWAMI Pro periode 2026 hingga 2031. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Suri. Terima kasih. Dalam forum tersebut, M. Suhri kembali dipercaya memimpin FWAMI Pro untuk periode tahun 2026 sampai tahun 2031 setelah terpilih secara aklamasi. Kongres diawali dengan pembukaan pendaftaran bakal calon ketua oleh panitia. Namun hingga batas akhir pendaftaran, tidak ada anggota yang mengajukan diri sebagai calon ketua FWAMI Pro. Berdasarkan kesepakatan seluruh peserta Kongres, Ketua Panitia Mamat Abdullah kemudian menetapkan M. Suhri sebagai ketua FWAMI Pro periode tahun 2026 sampai tahun 2031 secara aklamasi. Penetapan tersebut sekaligus menjadi amanah ketiga bagi M. Suhri untuk memimpin organisasi wartawan mingguan di Probolinggo. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota FWAMI Pro yang telah percaya kepada saya untuk memikul amanah ini. Amanah ini sebetulnya berat juga ya, tapi karena memang perjuangan saya mungkin ikhlas berjuang demi bagaimana organisasi ke depan ini bisa jauh lebih maju, maka tugas itu tentunya didukung oleh seluruh anggota yang ada. Maka tugas atau amanah yang saya emban ini sangatlah ringan. Tanpa kerjasama yang baik dari teman-teman, mungkin saya tidak bisa bertahan 2 periode. Nah, sekarang ditambah lagi 1 periode lagi. Dalam artian di sini saya sudah 3 periode untuk menjalani periode berikutnya di tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Usai penetapan ketua, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada puluhan kaum duafa yang terlaksana berkat kerjasama dengan Basnas Kota Probolinggo. Kegiatan sosial ini menjadi wujud kepedulian insan pers terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dalam momentum Hari Pers Nasional. Acara kemudian berlanjut dengan peringatan Hari Pers Nasional, HPN, 2026 yang dihadiri berbagai unsur pemerintah, kepolisian, organisasi profesi wartawan, dan tamu undangan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Kota Probolinggo Dr. Lucia Aries Yulianti, Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota Ibtu Zainullah, Sekretaris Kecamatan Mayangan, Ketua Pro Jurnalis Media Siber Kota Probolinggo M. Hizbullah Huda, Ketua Organisasi Trabas Roni, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Sudah terpilih ketiga kalinya secara aklamasi dan dipercaya untuk menjadi ketua FWAMI Pro periode ketiga. Tentunya kami selaku jajaran pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FWAMI Pro
dan ucapan terima kasih sudah bekerja sama sekian tahun dengan kami dan sudah berkolaborasi bersinergi memberitakan pencapaian pemerintah Kota Probolinggo, dan harapannya kerjasama ini tetap terus terjalin dan FWMI Pro semakin jaya dimanapun berada. Alhamdulillah, kalau saya melihat ini kongres sudah berjalan 4 kali, berarti organisasi ini sehat karena telah berjalan terus menerus. Dan apalagi ini Pak Zuhri terpilih ketiga kalinya. Nah, ini merupakan suatu pemimpin yang baik, yang bisa memimpin Pro ke depan insya Allah dengan lebih baik. Ucapan selamat dan sukses kepada Pak Zuhri yang telah terpilih secara aklamasi. Saya telepon ternyata beliau tidak ada di sini. Akhirnya tanpa komunikasi kepada beliau, saya langsung saja berangkat double juga tidak ada masalah, barangkali Pak Kapolres ke sini. Ternyata beliau tidak ada. Kemudian yang berikutnya saya menyampaikan permohonan maaf Pak Zuhri, Pak Ketua, karena terkait dengan sesuatu komunikasi ataupun bantuan apapun yang terkait dengan Polres itu, diplomasinya itu rosok ruwet Pak Zuhri. Jadi seandainya saya selaku Kasih Humas itu punya kebijakan dan punya pendanaan sendiri, gak repot sudah, gak repot. Tapi bagaimanapun juga kami punya pimpinan, semua itu kebijakan dari beliaunya itu. Dan nanti besok-besok tetap saya tagih, saya tanyakan Pak Zuhri, kalau enggak, jadi akan punya nomornya Pak Kapolres, kurang-kurang lah. Dan terima kasih Pak Kasih Humas sudah datang barangkali seperti itu. Saya terima kasih kepada seluruh anggota FWMI Pro yang telah percaya kepada saya untuk memimpin ketiga kalinya. Jadi dalam hal ini saya sudah 3 periode, 10 tahun sudah dilampaui, tinggal yang 5 tahun ke depan ini masih mulai detik ini masih kami berjalan. Dan yakinlah dengan kepemimpinan saya yang ditunjuk langsung oleh anggota yang ada, saya akan berusaha bagaimana organisasi ini jauh ke depan lebih maju. Harapan saya semoga FWMI Pro ini terus berkembang dan maju di bawah kepemimpinan Bapak Zuhri periode 2006-2031, yang mana kemarin itu Bapak Zuhri telah membawa teman-teman FWMI Pro ini berkreativitas, ya Pak ya, inovasi, dan juga di dalam forum FWMI Pro ini terdapat beberapa konten kreator, baik itu TikTok maupun YouTuber. Di samping dia sebagai seorang jurnalis, karena apa? Fungsi dari para jurnalis atau wartawan itu sebagai penangkal hoaks, Pak. Yang mana sekarang ini di media sosial semakin mencuat hoaks yang terjadi di medsos. Maka FWMI Pro selaku wadah wartawan yang mana sebagai media mainstream, kita berkewajiban, FWMI Pro berkewajiban untuk menangkal berita hoaks. 1, dan nomor 2, memberi edukasi kepada masyarakat agar mereka itu menjadi bangsa yang cerdas. Itu Pak. Mengucapkan selamat dan sukses terselenggaranya konferensi kongres ketiga FWMI Pro, dan saya mengucapkan semangat lagi terhadap Pak Zuhri yang sudah terpilih sebagai ketua periode 2026-2031, yang ketiga kalinya beliau. Dengan terpilihnya dia kembali berarti tidak diragukan lagi dia sebagai ketua FWMI Pro. Mudah-mudahan ke depan paling tidak saya berharap dari pro jurnalis media siber menginginkan sosok Pak Zuhri ini mampu membawa anggotanya kembali ke marwahnya, bahwa wujud sebagai kejujuran dari seorang jurnalis. Tentu saja semangat, sukses, dan semoga tambah jaya. Saya sebagai Ketua Trabas KJN Komunitas Jurnalis Nusantara ya mengucapkan selamat kepada ketua yang baru walaupun yang lama, sebagai ketua yang baru ya untuk memimpin. Mudah-mudahan FWMI Pro kompak selalu, solid dan sukses untuk FWMI Pro. Harapan kami dengan apa yang kita berikan dan kita lakukan ini bisa membantu Bapak dan menggugah kesadaran kita semua untuk sama-sama memiliki kepedulian terhadap sesama. Dalam kesempatan tersebut, seluruh peserta berharap kepengurusan baru mampu membawa FWMI Pro semakin solid, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan dunia jurnalistik.
Organisasi juga diharapkan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Terpilihnya kembali M. Suhri secara aklamasi menjadi bukti kepercayaan anggota terhadap kepemimpinannya. Dengan semangat Hari Pers Nasional 2026, FWAMI Pro berkomitmen terus menjadi organisasi wartawan yang berintegritas, independen, serta menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat. Dari Tim Liputan Probolinggo, Ketua FWAMI Pro, Muhammad Suhri mengabarkan.